Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Ya, kita berjumpa lagi hari ini untuk belajar IPS. Ya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ketua kelasnya pimpin berdoa. Silakan pimpin berdoa, Septian. Ya, bisa saja kita berdoa menurut kami pusing. Ya, terima kasih sudah dipimpin berdoa. Oke, untuk selanjutnya kegiatan kita yang kedua yaitu mengenai absen kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak turun? Ariel. Kemana? Riko? Sakit. Oke, Ariel, Riko sakit. Cynthia Nabila? Izin. Oke. Berarti ada beberapa di antara kalian yang sakit dan ada yang izin. Semoga kegiatan mereka segera sembuh dan bisa bergabung kegiatan kita hari ini, ya, untuk kegiatan pembelajaran di mana nanti, ya, tidak ada lagi siswa kita yang tidak turun, ya. Semoga tetap sehat dan lebih semangat untuk belajar, ya. Oke, untuk hari ini kita belajar mengenai ekonomi kreatif, ya. Ekonomi kreatif. Ada yang tahu ekonomi kreatif itu apa? Ada yang tahu? Di rumah kalian sudah belajar ekonomi kreatif belum? Sudah. Oke. Ada yang tahu ekonomi kreatif itu apa? Ayo. Yang materi minggu lalu. Oke, silakan. Ada yang mau menyampaikan materi mengenai ekonomi kreatif? Oke. Ingat apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan konsep yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Terima kasih kepada Ariel. Benar ya, ekonomi kreatif itu kegiatan menghasilkan atau mengintensifkan, ya, ide kreatif yang ada di dalam individu itu sebagai faktor yang utama, ya, itu untuk ekonomi kreatif. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, kalau tidak ada, ibu anggap sudah paham, ya. Oke, untuk hari ini, ya, indikator pembelajaran kita hari ini ada 3, ya. Menganalisis hambatan ekonomi kreatif, ya. Terus menelaah keterkaitan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Selanjutnya meningkatkan, ya, atau mengidentifikasi upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif demi kesejahteraan masyarakat. Itu indikator kompetensinya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, ya, tujuan dari pembelajaran kita ini, ya, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama menguraikan hambatan ekonomi kreatif, ya. Terus yang selanjutnya menganalisis keterkaitan ekonomi kreatif dan industri kreatif dengan benar, mengidentifikasi upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan tepat, dan mempresentasikan hasil diskusi tentang hambatan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif demi kesejahteraan masyarakat, ya. Ini
untuk tujuan pembelajaran kita. Terus di sini dalam kegiatan pembelajaran kita menggunakan metode diskusi, ya. Metode diskusi di sini nanti akan ada 3 kegiatan, yaitu pembukaan, penutup, dan pembukaan, inti, dan penutup. Di mana nanti kalian akan ibu bentuk menjadi 3 kelompok, ya. Terus ibu juga menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, di mana nanti kalian mengikuti 5 tahapan itu dengan baik dan tepat, ya. Oke, untuk ekonomi kreatif, ya. Kenapa ekonomi kreatif itu perlu dikembangkan? Nah, itu ada beberapa, ya. Karena untuk kontribusi ekonomi, ya, baik kegiatan ekspor maupun impor, ya. Terus sebagai dampak sosialnya bagaimana? Untuk pemerataan kesejahteraan, ya. Jadi semakin individu itu semakin kreatif, jadi semakin meningkat tingkat kesejahteraannya. Itu selanjutnya inovasi dan kreativitas. Jelas dengan adanya ekonomi kreatif, ya, akan meningkatkan inovasi maupun kreativitas kalian, ya. Selanjutnya ekonomi kreatif merupakan sumber daya terbarukan. Kenapa terbarukan? Ya, karena setiap individu memiliki kreativitas dan kreativitas yang berbeda, ya. Jadi individu satu dengan individu yang satunya akan mempunyai ide kreativitas yang berbeda. Makanya dia terbarukan setiap tahun atau setiap waktu pasti dia akan berinovasi, ya, itu. Oke, selanjutnya sebelum ini silakan kalian bentuk kelompoknya, ya, kelompok yang minggu lalu berdasarkan kelompok yang sudah ibu bentuk, ya. Kemarin kelompoknya David, ya, Saptian, sama kelompoknya si Cynthia Nabila. Oke, silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Ya, satu kelompok 5 anak, ya, silakan berkumpul sesuai kelompok. Oke, sudah berkumpul berdasarkan kelompoknya. Ini dipastikan LKPD kalian berdasarkan kelompoknya, ya. Oke, silakan didiskusikan materinya.
Disconnected. Connected. Supaya kita tidak mudah berjalan dan senang. Ya, maaf ya. Oh, Sambil kalian mencari informasi, sambil juga kalian perhatikan. Ya, meski sudah menjadi riba banyak karena mampu disuap dan kerajaan sebelah ekonomi oleh seorang petani asal Sekumoto, Jawa Timur. Ragam hiasan tarik mampu yang dipakai dan produk buatannya menembus pasar internasional. Beginilah keseharian Abu Rahmat, seorang pengrajin jantan kerak di Desa Kelakakan, Kecamatan Kentis, Kabupaten Situbondo. Berbekal hasil beriman, pria tersebut mampu mengolah beragam hiasan dan cangkang kerak bernilai ekonomi tinggi, mulai dari kain bentukci, hiasan Ikea, serta wujud satwa lainnya seperti burung dengan ukuran jumbo. Proses pengerjaan dimulai dari pemotongan bentuk, penamaan mobil, dan dituntaskan dengan pemangkasan. Supaya kerak tidak mudah pecah dan semakin menarik, dilakukanlah pewarnaan dan perendaman dengan cairan kimia. Soal harga dan nama pembuatan kerajinan disesuaikan dengan tingkat kerumitan yang diinginkan pelanggan. Tak heran jika Abu Nawas mematok harga mulai dari 5.000 hingga jutaan rupiah untuk setiap karyanya. Bisa dibuat kerajinan apa aja ini? Bisa, semuanya bisa. Ada kayu, ada anti, semua yang menggunakan punya bisa. Untuk harganya? Ya, harganya kalau secara anti bisa 5.000 satu set. Kalau kita bikin, Kalau biasa dilihat itu harga besar. Tak hanya diminati masyarakat dalam negeri, belakangan produk buatan Abu Nawas sudah tembus pasar internasional. Terlebih, permintaan kerajinan kerak terus meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Aminul Ahmad, iNews melaporkan. Oke, berdasarkan video tadi, sudah ada gambaran belum mengenai ekonomi kreatif itu yang bagaimana? Sudah ada gambaran belum? Sudah. Berarti sudah ada gambaran, tapi masih ada belum paham benar kayak gitu kan? Jadi nanti Ibu tampilkan lagi satu video supaya kalian lebih paham di mana untuk mengatasi hambatan dalam ekonomi kreatif. Yang masih ada satu video lagi supaya kalian lebih paham dan lebih jelas ya. Ini Bu tampilkan lagi ya. Ekonomi kreatif menjadi alternatif bagi anak muda untuk memulai bisnis. Namun jumlah pebisnis muda masih sangat minim akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan anak muda dalam dunia wirausaha. Berpikir kreatif, leadership, personal branding di dunia digital merupakan kapabilitas penting yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang. Di era kecanggihan dan kemudahan teknologi, generasi milenial yang punya ide kreatif punya akses lebih mudah untuk memulai bisnisnya sendiri. Namun sayangnya, mentalitas kewirausahaan belum dimiliki anak muda pada umumnya. Di tahun 2018, Presiden Joko Widodo menyebut hanya 3% penduduk Indonesia yang menjadi pebisnis muda.
Angka ini sangat jauh jika dibandingkan negara maju yang punya ekonomi berusia belia hingga 14%. Hal ini juga ditegaskan oleh aktor sekaligus sutradara Dennis Adiswara. Dennis mengatakan anak muda saat ini cenderung tidak punya ketahanan mental untuk berbisnis di bidang ekonomi kreatif. Pas lagi kuliah, saya sering magang. Begitu lulus kuliah, saya sering cari tempat kerja atau magang di beberapa tempat. Terus coba stay di sebuah perusahaan setahun untuk pelajari apakah kamu cocok jadi leader nantinya atau kamu jadi bagian dari sebuah tim. Terus kamu juga bisa pelajari bagaimana sebuah perusahaan itu bekerja, sebuah perusahaan itu berjalan, beroperasi, gitu. Dan semakin banyak pengalaman sudah bagus juga, gitu. Tapi jangan dikit-dikit begitu ada masalah dikit 3 bulan langsung resign, gitu. Padahal, ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, kerajinan, dan media memberi kontribusi besar bagi produk domestik bruto Indonesia. Menurut Badan Ekonomi Kreatif, di tahun 2020, ekonomi kreatif menyumbang 3.800 triliun bagi PDB Indonesia. Untuk itu, berbagai soft skills melalui pelatihan harus rajin diberikan pada anak muda. Salah satunya workshop CEO Club yang dihadirkan 190 bisnis muda berusia 20 hingga 35 tahun. Materi-materi yang memang kita kemas yaitu ada materi leadership, kemudian materi communication, kemudian materi etika, kemudian ada financial planning, stress management, kemudian ada restoratif. Karena materi-materi ini yang kita camp up, karena ini adalah materi-materi yang sangat dibutuhkan untuk generasi milenial. Karena kami ingin menginspirasi penerus-penerus kita untuk menjadi SDM yang unggul dengan membekali materi-materi sosial yang mereka harus punya untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Dan memang harapannya dengan adanya kegiatan ini banyak untuk milenial sekarang bisa menginspirasi anak muda lainnya dan mereka bisa kuat mental. Anak muda yang belum berani memulai usahanya sendiri sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan tentang bisnis yang masih rendah. Hal ini diakui salah satu pebisnis muda asal Tidore, Maluku Utara, Abdul Haris. Haris mengatakan, banyak anak muda di daerah yang kreatif, namun terjebak dalam zona nyaman dan takut mencoba hal baru. PNS itu kuotanya terbatas, sedangkan lulusan itu banyak banget tuh dari start kuliah pulang tuh, jadi banyak yang menganggur gitu. Jadi semua itu terpaku pada PNS dan PNS. Kita nggak ada solusi untuk membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Maksud mungkin dengan banyaknya terlahirnya banyak entrepreneur, nah itu bisa merubah pola pikir mereka gitu, untuk bisa menjadi seorang pengusaha dan bisa mempekerjakan banyak orang sendiri. Harapannya, pemerintah semakin banyak mengadakan pelatihan bisnis bagi anak muda tidak hanya di Jawa, tapi juga di seluruh daerah Indonesia. Putri Dimas, Langsung Pebun, Jakarta. Dan menjaga stamina dan kesejahteraan sepanjang hari untuk membuat menjalani baik. Baik, pemirsa berikutnya kita akan ajak Anda untuk bisa membahas mengenai tema selanjutnya yaitu upaya untuk digitalisasi ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Sudah bergabung para narasumber dengan saya saat ini walaupun juga bergabung secara virtual, yaitu yang pertama Bapak Vicky Satari selaku staf khusus Ekonomi kreatif menjadi alternatif bagi anak muda untuk memulai bisnis. Namun jumlah pebisnis muda masih sangat minim.
Dan kita beralih ke informasi lainnya. Siapa sangka kertas dan koran bekas yang biasa menumpuk di sudut ruangan rumah dengan sedikit kreativitas bisa mendatangkan keuntungan. Di tangan sebuah pemuda di Tulungagung, Jawa Timur ini, limbah kertas disulap menjadi kerajinan unik dan artistik yang tentunya bernilai ekonomi tinggi. Berawal dari keinginannya untuk memberdayakan pemuda di desanya, untuk Samsul Arifin warga desa Rangin Pitu, Kecamatan Kandungwaru, Tulungagung, Jawa Timur berbagi ilmu dengan mengajak pemuda setempat membuat kerajinan berbahan limbah kertas. Selain karena bahan yang mudah didapat, pembuatan kerajinan limbah kertas ini tanpa modal. Bila digelar dengan serius, kerajinan limbah kertas ini bisa mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan. Kerajinan limbah kertas. Modelnya kita bisa aplikasikan ke asbak, terus kita bisa aplikasikan ke dua dan bentuk flora fauna. Karena saya rasa kita mudah mencarinya, terus kita memanfaatkan semua limbah yang ada di sekitar kita, dan saya rasa dengan Rp0 kita mampu tetap bisa berkarya dan bersini di sini. Untuk membuat kerajinan berbahan limbah kertas ini dibutuhkan ketelatenan dan imajinasi dari si pembuatnya. Tekniknya hanya cara aktif, jadi melalui tangan bisa, pakai alat bantu ada sendoknya bisa. Tadi itu ada kerajinan naga, terus asbak biasa, terus ada kura-kuranya juga, ada korak. Yang paling diminati banyak orang ini yang naga. Kegiatan pemuda desa Rangin Pitu ini mendapat perhatian dari pemerintah desa setempat. Melalui organisasi Karang Taruna, pemerintah desa berencana mengembangkan usaha kerajinan limbah kertas ini. Rencana pengembangan sendiri menurut pemerintah desa nanti dibantu untuk pendanaan, penyaluran, pemasaran yang bertujuan nantinya untuk merekrut untuk mengarah ke ekonomi. Produk kerajinan limbah kertas ini didominasi warna coklat dan hitam, dan untuk warna mereka memanfaatkan limbah ampas kopi. Kerajinan limbah kertas karya pemuda desa Rangin Pitu ini dijual bervariatif tergantung tingkat kerumitan dan ukuran. Untuk asbak berbentuk tengkorak, tanah, dan kura-kura dijual antara 30 hingga 50 ribu rupiah. Sedangkan hiasan berbentuk naga dijual antara 100 hingga 800 ribu rupiah. Fadli Rahman, Tulungagung, Jawa Timur. Oke, berdasarkan video tadi sudah ada gambaran ya, sudah jelas mengenai ekonomi kreatif itu apa saja yang harus dikembangkan dan apa saja hambatannya ya. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya ya, didiskusikan berdasarkan kelompoknya dengan permasalahan yang ada di LKPD kalian ya. Didiskusikan. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Yang masih bingung dalam pengerjaan LKPD, ya silakan ditanyakan. Ayo silakan. Siapa yang mau bertanya mengenai? Oh ya silakan. Apakah setiap individu mempunyai kreativitas? Oke, ada temannya yang mau menanggapi pertanyaan dari trio ya. Pertanyaannya yaitu apakah setiap individu mempunyai kreativitas? Oke, silakan. Menurut saya, tentu setiap individu mempunyai kreativitas dalam dirinya, tinggal bagaimana individu tersebut mengembangkannya. Oke, terima kasih Nak ya. Jelas untuk jawaban dari Aprianus sudah
cukup benar ya, untuk kreativitas setiap individu itu pasti mempunyai kreativitas. Jadi tinggal bagaimana individu tersebut untuk mengembangkan dari kreativitas individu tersebut. Bagaimana, Trio? Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Saya cuma mau menambahkan, dengan mengoptimalkan kreativitas yang dimiliki individu tersebut, sehingga akan menjadi peluang bisnis yang akan berdampak pada kesejahteraan. Oke, terima kasih Septian ya. Jelas ya, bagaimana kalau individu itu kenapa? Silakan. Oke, silakan. Jadi kreativitas individu kalau sudah dikembangkan ya sebagai maksimal dengan maksimal, maka nanti akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan, di mana akan memberikan pendapatan yang lebih ya mengenai kesejahteraan individu tersebut. Oke, terima kasih ya Satyan dan teman-temannya yang masih bingung. Oke, berarti sudah tidak ada masalah lagi dalam pengerjaan LKPD. Silahkan dikerjakan. Ya. Oke, aman sudah. Kurang berapa? Kurang 1. Oke, berarti kelompok sini kurang 1. Ini kelompok sini kurang berapa? 2. Oh, ya, kurang 2 untuk kelompok sini kurang berapa? Kurang berapa itu dikerjakan? Oke, berarti kelompok sini kurang 2, kelompoknya si Jesodi kurang 2, di sana kurang 1. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Ayo, yang belum. Sebelum dipresentasikan, ayo silakan dikerjakan. Yang belum itu silakan dikerjakan. Sudah, sambil menunggu temannya ya, sambil menunggu temannya yang belum, dibaca-baca lagi, nanti dipersiapkan untuk presentasi di depan ya. Oke, kelompoknya Michael, siapa yang presentasi di depan? Oh ya, Michael presentasi. Dibaca aja.
Oke, silakan. Sudah selesai semua belum? Belum? Sudah. Oke, sama sudah. Kelompok David sudah belum? Sudah. Kelompoknya si Michael Zakaria sudah? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, silakan dipresentasikan di depan. Ada yang mau duluan? Ada yang mau duluan nggak? Atau ibu yang tunjuk? Oke, kelompok Satya diwakili oleh Wiriawan Fajri. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Nama kelompok saya yaitu Pemersatu Bangsa. Di anggota kelompok kami ada beberapa, yaitu Septian Terzimenkel, William Fajri, Belinda, Dita Putri, Rio Wiliawan. Oke, sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Dari kelompok kami mempunyai 2 jawaban, dan jawaban yang pertama, mempunyai inovasi terhadap produk yang diciptakan agar produk kita berbeda dari produk lainnya. Dan jawaban yang kedua, menjaga kualitas produk, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Produk harus inovatif, jeli terhadap peluang strategi promosi yang efektif, memperhatikan selera pasar. Pertanyaan yang kedua yaitu, mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Dari kelompok kami mempunyai 2 jawaban, dan jawaban yang pertama yaitu
memiliki kreativitas bisa menggunakan kemampuannya bukan hanya saat memulai bisnis, namun juga saat mencari modal untuk bisnis tersebut. Jawaban yang kedua, kreativitas. Karena dengan mempunyai kreativitas yang tinggi, maka usahanya akan mengalami peningkatan dan perkembangan yang memadai. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif? Industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah proses produk atau jasa dibuat, sedangkan industri kreatif merupakan bentuk proses bisnisnya. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain. Dari kelompok kami mempunyai dua jawaban, yaitu jawaban pertama, industri kreatif di Indonesia mampu memberikan kontribusi yang sangat besar. Industri ini mampu menjumbang 7,38% dari total pertumbuhan ekonomi nasional. Di bidang ekspor, industri kreatif menyumbang sebesar 50% dari total penghasilan ekspor nasional. Jawaban kedua dari kelompok kami yaitu prospeknya sangat baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kegiatan ekspor ke luar negeri. Contohnya kerajinan banyak diekspor ke Amerika, Eropa, dan lain-lain. Dan di sini di depan kita ada hambatan ekonomi kreatif. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Yang kedua, ekonomi canggih. Yang ketiga, masalah permodalan. Gak usah diketawain ya, nggak apa-apa salah. Yang keempat, ruang publik. Yang kelima, hak cipta. Yang keenam, kurangnya kualitas dan kualitas SDM kreatif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata bagi saya dan ada kata-kata yang bikin tersinggung terhadap kalian. Saya tutupi presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas presentasinya kelompok Iriawan Fajri. Kita beri aplaus yang meriah untuk dia. Terus selanjutnya untuk kelompok yang kedua, siapa yang mau maju dua? Kelompok David atau kelompoknya Michael Zakaria? Oke, kelompok David. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami menyampaikan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami yaitu Pemuda SMP dan anggota-anggotanya yaitu David, Ariel, Riko, Rian, dan Cinta. Dan saya mulai saja langsung saya membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa yang harus dimiliki seorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat? Yaitu jawaban kami, mempunyai inovasi terhadap produk yang diciptakan agar produk kita berbeda dari produk lainnya. Yang kedua, mana yang lebih dibutuhkan oleh seorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Dan jawaban kami, kreativitas, karena dengan mempunyai kreativitas yang tinggi maka usahanya akan mengalami peningkatan dan perkembangan yang memadai. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Dan jawaban kami, hubungannya sangat keterkaitan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Karena ekonomi kreatif adalah proses
atau produk jasa dibuat, sedangkan industri kreatif merupakan bentuk proses bisnisnya. Dan yang keempat, bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Dan jawaban kami, prospeknya sangat baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kegiatan ekspor ke luar negeri. Contohnya kerajinan banyak diekspor ke Amerika, ke Eropa, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang kami ambil dari 4 hal tersebut adalah setelah saya mempelajari materi ekonomi kreatif, terdapat beberapa hambatan, yaitu ketersediaan bahan baku, teknologi canggih, masalah permodalan, ruang publik, hak cipta, kurangnya kualitas dan kuantitas SDM kreatif. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya ekonomi kreatif, upaya pemerintahan peningkatan ekonomi kreatif yaitu menyiapkan insentif, membuat roadmap industri kreatif, membuat program komprehensif, menggerakkan industri kreatif, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif, dan membentuk Indonesia Creative Council. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok Rakyat. Kita beri aplaus yang presentasinya cukup luar biasa bagus. Oke, untuk kelompoknya mereka bisa kalian, silakan dipresentasikan. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok IPS Pintar. Dan kelompok nama kami adalah Yoga Saputra, Cynthia Nabila, Michael Zakaria, Nisoti, Olivia Purnama. Dan hasil diskusi kami adalah apa yang harus dimiliki seseorang pengusaha agar produksi yang dihasilkan disukai masyarakat. Jawaban kami adalah mempunyai motivasi terhadap produk yang diaplikasikan agar produk kita berbeda dari produk lainnya. Pertanyaan kedua, mana yang lebih dibutuhkan oleh seseorang yang akan membuka usaha, modal atau kreativitas? Jawaban kami adalah kreativitas adalah karena dengan mempunyai kualitas yang tinggi maka usahanya akan mengalami peningkatan dan perkembangan yang menandai. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif? Pertanyaan kami adalah hubungannya sangat keterkaitan antara ekonomi kreatif dengan industri kreatif karena ekonomi kreatif adalah proses produk atau jasa dibuat, sedangkan industri kreatif merupakan bentuk proses bisnis. Pertanyaan keempat, bagaimana prospek industri kreatif tersebut bagi peningkatan ekspor Indonesia ke negara lain? Jawaban kami adalah prospeknya sangat baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kegiatan ekspor ke luar negeri. Contohnya kegiatan banyak di ekspor ke Amerika, Eropa, dan lain-lainnya. Hasil dari kami ekspor kreatif adalah setelah saya mempelajari materi ekonomi kreatif, terdapat beberapa tambahan, yaitu ketersediaan bahan baku, teknologi canggih, masuknya produk dalam ruang publik untuk meningkatkan pemerintah atau masyarakat ekonomi kreatif, yaitu menyiapkan insentif, membuat roadmap industri kreatif, membuat program komprehensif, menggerakkan industri kreatif, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif, dan membentukkan Indonesia Creative Council. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.
Oke, kalau nggak ada, Ibu bisa simpulkan untuk kegiatan diskusi kalian tadi. Yang pertama tadi, apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha ya, agar produksinya bisa disukai masyarakat ya. Tadi keseluruhan sudah menjawab cukup bagus ya, karena dengan adanya kreativitas ya dan inovasi yang ada di dalam satu produknya, otomatis nanti akan memberikan ciri khas tersendiri dari produk yang sudah ada ya. Dia mempunyai ciri khas tersendiri meskipun sama-sama produknya, tapi mempunyai ciri tersendiri yang misalnya dari rasanya kah, dari desain produknya maupun dari desain kemasannya ya. Itu untuk kreativitas. Dengan adanya kreativitas ya, maka akan menimbulkan pendapatan di mana nanti akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial individu tersebut kalau dia usahanya bisa maksimal ya. Terus selanjutnya ya, mana yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha dalam membuka usaha, itu kan tadi jelas ya, kreativitas atau modal ya. Jelas adalah kreativitas. Berdasarkan video tadi yang sudah Ibu sampaikan ya, ada tadi ditampilkan di depan, hanya dengan bahan baku kertas koran kalian bisa membuat barang-barang produksi di mana bisa mempunyai nilai jual, di mana nilai jual tersebut akan memberikan hasil ya. Hasilnya bisa dalam bentuk rupiah maupun nanti dalam bentuk yang lain ya. Terus selanjutnya hubungan ekonomi kreatif, jelas ya, ekonomi kreatif dengan industri kreatif ya, dimana kalau di dalam kegiatan ekonomi kreatif, dimana kegiatannya hanya mengenai proses bagaimana menghasilkan barang atau jasa itu barang tersebut. Sedangkan industri kreatif yaitu usaha atau bisnisnya dalam memasarkan ya barang-barang yang dihasilkan itu tadi. Jadi ekonomi kreatif dan industri kreatif itu mempunyai hubungan yang sangat erat ya, supaya nanti dalam kehidupan proses industri di situ akan terjadi berputar seiring dengan perkembangannya ya. Apabila ekonomi kreatifnya bagus, otomatis industri kreatifnya juga bagus ya. Itu dipengaruhi oleh sumber daya manusianya ya. Bisa nggak individu tersebut mengembangkan kreativitasnya ya. Terus selanjutnya upaya pemerintah. Nah, upaya pemerintah itu banyak sekali ya. Ada yang memberikan insentif ya, membentuk ruang publik. Contohnya insentif itu kemarin karena ada pandemi COVID ya, usaha-usaha ya, yang ada di desa itu diberikan insentif ya oleh pemerintah sebesar Rp600 per bulan ya kan. Kalian pernah lihat di berita dan kalian juga bisa menyaksikan di lingkungan masyarakat kalian yang ada di sekitar kalian ya. Itu. Terus selanjutnya dibukanya ruang publik. Contohnya seperti apa? Kalau di Tanjung Selor ya, di Tanjung Selor kan ada yang namanya Tebukayan ya, itulah contoh dari ruang publik di mana digunakan untuk mempromosikan hasil dari produk-produk lokal dari Kabupaten Bulungan ya. Banyak jenisnya dari jajanan lokal sampai industri kreatif yang lain, baik kesenian maupun yang lainnya ya, baik dari fashion juga bisa masuk di situ. Oke, sampai di sini kesimpulannya ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham? Paham sudah ya? Sudah jelas? Berarti ekonomi kreatif hambatannya ada 5 ya. Terus nanti keterkaitan ekonomi kreatif dengan industri kreatif itu jelas ya, mempunyai keterkaitan ya. Terus upaya pemerintah itu juga banyak ya, bisa kalian berdasarkan yang ada di lingkungan sekitar kita, itu jelas ada ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan kembali ke tempat duduk yang semula. Nanti kalian kerjakan refleksi yang ada 5 soal ini, nanti kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Oke, silakan kembali ke tempat yang masing-masing.
Oke, hasil diskusinya akan dikumpulkan ya. Dikumpulkan itu untuk setelah dapat tulis nama ya, tulis nama dan kelasnya, dibaca soalnya dengan teliti. Kalau bisa langsung di situ. Jangan kamu duduk aja di situ, nggak bisa. Posisinya aku tarik ke sini. Nah. Oh, ini gak dibalikan nih, aku yang harus sini. Silakan dibaca, dikerjakan, ya LKPD-nya. Mereka ada bawa pulpen? Enggak. Coba. Ambilkan pulpen dulu ya. Dikerjakan dulu. Rahman, ada pulpennya? Jadi juga. Nah, kita ambilkan dulu ya. Oke, kita dulu. Bisa disimpan di sini, bisa kamu tulis di sini. Yang penting kerjakan. Disilang aja nggak apa-apa. Dibaca dulu, baru dijawab. Ya, dikerjakan dulu. Masih ada waktu. Banyak waktunya. Gak usah buru-buru, masih banyak waktunya. Ya.
ya. Baru dijawab. Jangan buru-buru mengerjakan langsung dikumpul. Nanti nilainya hancur berantakan. Ayo. Ya. Dibaca betul-betul karena waktu banyak. 5 soal masa tidak sampai menit selesai.
Sudah dibaca Diresapi dan Dihayati? Sudah yakin nilainya 100 ya? Oke. Kalau yakin nilainya 100 ya, harusnya nilainya 100 lah, jangan lama ya. Oke, kalau sudah silakan dikumpul. Oke.
Oke, untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian rasakan? Apa yang membuat kalian belajar kita hari ini? Satya, ada yang kamu rasakan hari ini pembelajarannya bagaimana? Lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Jadi yang kemarin-kemarin pembelajarannya tidak menarik gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, gua harapkan ya kalian bisa memahami apa yang sudah ibu sampaikan ya. Semoga untuk kedepannya pembelajaran kita bisa bermanfaat di dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari janganlah kita sombong ya. Tetap kita rendah hati, jangan sampai ilmu yang kita dapat itu kita sombongkan ya. Kalau bisa ilmu yang kita dapat itu kita terapkan, kita gunakan untuk hal-hal yang baik, jangan sampai tidak ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup luar biasa ya. Dalam teman-teman kalian tadi beda dari yang lain ya. Karena dalam pembelajaran ini jujur ibu juga berbeda dari yang biasanya ya. Yang biasanya ibu hanya berdasarkan buku pelajaran, sekarang ibu menggunakan PowerPoint ya. Ibu menggunakan media YouTube tadi untuk video belajar kalian ya. Meskipun tidak menggunakan buku pelajaran, kalian tetap senang dalam mengikuti pembelajaran ya. Dan kalian juga bisa memahami apa yang sudah disampaikan hari ini ya. Jadi ibu harapkan di rumah kalian mempelajari materi yang akan datang, yang akan kita pelajari ya. Materi apa yang akan kita pelajari yang akan datang ya? Materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Dan nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini ya, ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta maaf kalau ada kata-kata ibu yang kurang berkenan di hati kalian ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa di rumah belajar dan membantu orang tua ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Ibu minta tolong ketua kelasnya pimpin berdoa. Ya, kita pulang, marilah kita berdoa menurut bagaimana kepercayaan kita masing-masing. Berdoa lagi. Berdoa selesai. Oke, silakan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa ya, hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut di jalan ya, jangan singgah-singgah. Oke, hati-hati di jalan ya, jangan kebut-kebutan, jangan singgah-singgah. Yang foto-foto hati-hati ya. Jalan ya.